Halo sahabat Kilas Cerita, kembali lagi hari ini, untuk mempersembahkan cerita inspiratif dari sebuah film Kurdi yang berjudul Bekas atau Yatim Piatu. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Bagi yang sudah, saya doakan semoga sehat-sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan, diberi jalan keluar dari setiap permasalahan. Oke, kita langsung pada ceritanya. Mari kita simak, dan seperti biasa temukan pesannya, baik yang tersurat atau tersirat. Karena apalah arti sebuah cerita, jika kita tidak bisa mengambil makna dan pembelajaran. Film ini berlatar di Kurdistan pada tahun 1990. Bercerita tentang seorang kakak beradik, yatim piatu. Orang tuanya meninggal saat peperangan, mereka bangsa Kurdi di negara Irak. Sang kakak bernama Dana dan adiknya bernama Zana. Mereka berdua bercita-cita pergi ke Amerika, untuk menemui Superman, yang mereka lihat di dalam film. Karena kepolosan mereka mengira Superman, yang mereka lihat begitu kuat, bisa menolong orang tuanya, yang sudah meninggal dunia. Mereka bekerja dengan keras mengumpulkan uang, agar bisa membuat paspor dengan cara menjadi penyemir sepatu. Suatu ketika Dana bertemu dengan seorang gadis cantik, bernama Helia. Mata Dana tidak lepas memandang Helia. Saat di perjalanan, Dana melihat Helia dimarahi oleh ibunya, karena membuang kalung pemberian ayahnya ke danau. Mendengar hal itu Dana langsung lari ke danau, dan menceburkan diri ke danau untuk mencari kalung milik Helia. Namun sayangnya, Dana tidak bisa berenang dan hampir tenggelam. Beruntung ada mobil yang lewat, dan mereka segera menolong Dana. Dana pun berhasil diselamatkan. Ia mendapatkan kalung Helia. Segera saja Dana berlari menemui Helia. Dana melihat Helia naik mobil bersama ayahnya. Mereka akan pergi ke Amerika. Adiknya Zana sedang bersama kakek Salit. Kakek Salit menjelaskan, jika satu ranting mudah dipatahkan, tapi jika kumpulan ranting susah dipatahkan, ini berarti ketika sebuah keluarga bersama-sama, maka mereka akan menjadi kuat. Kakek Salit memang menganggap Dana dan Zana seperti anaknya sendiri. Lalu kakek Salit memberikan jam tangan untuk Zana sang adik sebagai kenang-kenangan. Zana beranjak pergi untuk bekerja. Menjelang sore hari, ia pulang ke rumah kakek Salit. Zana bingung kenapa di rumah kakek Salit banyak orang, dan ternyata kakek Salit meninggal dunia. Zana menangis tiada henti. Sejak mengetahui Helia pergi ke Amerika, sang kakak Dana bersemangat ingin menyusulnya. Kalung Helia ia perlihatkan kepada adiknya Zana, lalu sang adik memasang foto ibunya di kalung milik Helia. Sang kakak masuk ke sebuah kafe, untuk menemui orang yang bisa menyelundupkan mereka ke Amerika. Dia bernama Paman Osman. Sambil menunggu kakaknya, Zana bermain kelereng. Lawan mainnya kalah namun tidak terima, lalu menawari keledai sebagai ganti kelerengnya. Ternyata Zana dibohongi, keledai itu milik seorang kakek. Zana pun dituduh sebagai pencuri dan dipukuli. Di kafe, kakaknya bertemu Paman Osman, yang ternyata teman ayahnya. Dia berhutang budi pada ayahnya, karena telah menyelamatkan nyawanya ketika di medan perang. Paman Osman pun bersedia menolong Dana dan adiknya untuk pergi ke Amerika. Tapi sayangnya teman Paman Osman tidak setuju, karena tidak mau mengambil resiko. Sang kakak mendapatkan ide untuk pergi ke Amerika dengan cara menaiki keledai. Lalu Dana membeli keledai tadi yang dibawa oleh Zana, dan diberi nama Michael Jackson. Mereka pergi ke Amerika dan berpamitan ke makam ayah dan ibu mereka. Di tengah perjalanan mereka mendapati truk pengangkut Coca-Cola sedang berhenti. Dana pun mengambil 2 botol cola. Sayangnya truknya berjalan, dan Dana tidak bisa turun, hingga terbawa oleh truk tersebut. Sang adik pun menangis melihat kakaknya terbawa truk. Sembari berjalan menyusul sang kakak, Zana bertemu seorang kakek yang mendorong gerobak. Lalu Zana menawarkan gerobak kepada kakek tersebut, untuk dikaitkan dengan keledainya. Alangkah senangnya akhirnya Zana berhasil bertemu dengan kakaknya. Dana berhasil membawa 2 botol cola dan diminum bersama. Malam pun tiba. Mereka memutuskan untuk tidur di atas atap musola. Mereka tertidur pulas. Pagi pun tiba mereka melanjutkan perjalanan. Setelah sampai di perbatasan,
Mereka dihadang oleh para tentara. Mereka pun tidak berhasil keluar perbatasan. Mereka tidak berputus asa. Mereka menemui Paman Ali. Paman Ali memberi dua pilihan. Yang pertama, mereka pergi ke pabrik tembakau dan naik di bawah truk. Namun resikonya adalah kematian. Pilihan kedua, mereka naik mobil, tapi numpang di bagasi dan hanya sampai perbatasan. Dan mereka harus menggantinya dengan menyerahkan kalung itu. Dan untuk tambahan biaya, mereka menjual keledai mereka. Kakaknya Dana melihat Helia yang ternyata masih di Irak, lalu mereka berjanji untuk bertemu besok pagi. Zana mencari kakaknya yang menghilang, dan berkata pada kakaknya untuk berjanji tidak meninggalkannya. Malam harinya Dana dan Zana tidur di atap musola, dekat rumah Bibi Helia. Pagi tiba, lalu mereka bertemu. Zana terbangun dari tidurnya dan mendapati kakaknya tidak ada. Zana pun langsung berlari menyusul Dana ke tempat Paman Ali, tapi ternyata tidak ada. Sang kakak Dana menyerahkan kalung itu ke Helia. Setelah tahu Helia tidak pergi ke Amerika, Dana pun mengurungkan niatnya untuk pergi ke Amerika. Adiknya marah pada Dana, ia berkata pada kakaknya, tidak usah mengikutinya lagi. Zana pergi. Ternyata Zana ke pabrik tembakau untuk kabur ke Amerika, dengan cara menaiki di bagian bawah truk. Kakaknya Dana melihat truk milik pabrik tembakau. Dia teringat pada Zana, lalu ia memutuskan untuk menyusul ke pabrik tembakau dan menaiki truk. Sampai di perbatasan, petugas mulai memeriksa satu persatu kendaraan. Dan mereka berhasil lolos dari pemeriksaan. Dana mencari adiknya Zana dan akhirnya mereka bertemu. Mereka menemui Paman Osman untuk meminta bantuan. Paman Osman menyanggupinya. Mereka dibungkus karung agar tidak ketahuan. Lalu mereka dimasukkan dalam bagasi. Sampailah di perbatasan dan untuk kedua kalinya mereka lolos. Di tengah perjalanan mereka diturunkan oleh Paman Ali dan ditinggal begitu saja. Mereka pun pergi tanpa arah. Saat berjalan tiba-tiba Dana menginjak ranjau darat. Zana mengira kakaknya bercanda. Zana berlari meminta bantuan, namun tak ada satupun yang mau membantu Zana. Sang kakak Dana sudah tidak kuat berdiri di bawah teriknya matahari. Namun sang adik belum muncul juga. Hingga akhirnya ia menyerah. Dana memutuskan untuk mengangkat kakinya dari ranjau tersebut. Dia bersiap menghadapi apapun keadaannya. Dan di luar dugaan ternyata ranjaunya tidak meledak. Karena itu bukan ranjau, sebenarnya itu hanya sebuah tutup jerigen. Sang kakak Dana berlari mencari Zana hingga mereka akhirnya bertemu berpelukan dan dengan erat. Demikian alur cerita Yatim Piatu. Ketika persaudaraan menjadi tali kekuatan, betapapun sulitnya keadaanmu, maka saudara bisa menguatkanmu.